sudah menampung tujuan pembelajarannya apa, sudah ditulis di belajarannya, tujuan pembelajarannya apa. Jadi yang pertama itu melalui kegiatan mendengarkan materi. Jadi anak-anak diharapkan bisa menuliskan kembali syair itu. Jadi sebelum mengetahui tentang syair itu apa, jadi mereka harus tahu dulu syair itu ada di mana saja. Terus yang kedua itu mendengarkan syair berbentuk lagu secara audio lalu dituliskan kembali LAPD. Yang ketiga itu anak-anak dapat menjelaskan apa itu syair dan gimana. Dan yang terakhir itu lalu kegiatan mengubah kata-kata pada lagu, siswa diharapkan dapat menulis teks syair dengan bahasanya sendiri. Kira-kira area pengembangan apa yang hendak dicapai dari pembelajaran ini? Area pengembangan yang dicapai sesuai dengan tujuan yang Ibu ya. Yang jelas diharapkan siswa ini dapat memahami makna syair dan rima. Kemudian strategi apa yang Bu Ana persiapkan untuk untuk mencapai atau memperoleh hasil dari tujuan pembelajaran ini? Pada pembelajaran bahasa Indonesia kali ini saya menggunakan model kooperatif untuk pengelompokannya. Jadi yang selain itu juga saya menggunakan metode cara juga itu ada. Lalu saya juga menggunakan LKP buatan sendiri terkait dengan syair tentunya. Luar biasa Bu Ana, mudah-mudahan nanti berhasil ya tujuan pembelajaran bisa dicapai, anak-anak bisa senang belajar, bisa memahami apa yang Bu Ana jelaskan. Selamat mengajar Bu Ana, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ibu tanya pakai bahasa sendiri, ayo nggak usah baca itu. Kira-kira syair itu apa sih? Syair itu apa? Puisi. Apalagi syair itu? Biasanya ada di mana syair itu? Ada di mana? Kalau anak-anak mendengarkan lagu misalnya, nah di musik ya. Ada yang tahu lagu ini nggak? Sudah selesai? Jantung hati saya, jantung hati sewan ada di kampung baru. Nah, dimaksud syair itu yang mana sih Bu? Yang dimaksud syair itu adalah coba Ibu tanya, kira-kira ini dengan kreasi kalian sendiri. Contohnya seperti ini, ya boleh pakai ini, boleh. Berarti nanti yang pakai ada. Yang lima, syahadat yang pertama. Tiga, lupa namanya. Assalamualaikum Bu Ana, gimana kabarnya? Baik Bu, alhamdulillah. Kemarin sudah mengajar di kelas 4 ya. Gimana perasaan Bu Ana setelah mengajar? Perasaan saya setelah mengajar kelas 4 tentu saja senang ya Bu ya. Tapi juga saya juga sedikit merasa ada yang kurang gitu karena ada beberapa siswa yang tidak bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan gitu. Ya. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang sudah tercapai menurut Bu Ana?
Tujuan belajar yang sudah tercapai di kelas 4 itu terkait kemarin materinya kan tentang syair ya Bu ya. Jadi yang sudah tercapai itu siswa sudah paham syair itu apa, rima di dalam syair itu seperti apa, lalu syair itu tidak hanya tentang puisi tapi juga bisa ada di lagu-lagu daerah seperti itu. Menurut Bu Ana, ketercapaian anak-anak itu kira-kira berapa persen, Bu? Bisa dikatakan pembelajaran yang kemarin itu ketercapaiannya 70% ya Bu. Karena ada juga siswa yang masih belum, setelah dilakukan evaluasi di akhir tuh masih ada yang belum paham betul tentang syair itu seperti apa. Jadi mereka itu mungkin karena metodenya juga ada menyanyi ya, jadi mungkin mereka agak terpecah, ada yang memahami tentang lagunya tapi kurang memahami tentang esensi syair itu sendiri begitu. Iya. Nah, anak-anak pembelajarannya itu kemarin saya lihat sudah ini ya Bu ya, sudah ada ini diferensiasi ya di prosesnya ya Bu ya, di prosesnya. Kemudian menurut Bu Ana kira-kira apa yang masih belum tercapai selain anak-anak itu tidak bisa mengikuti dengan baik, apalagi Bu kira-kira ada lagi ya? Mungkin ini ya Bu ya memang di setiap kelas tuh pasti ada siswa yang menonjol, akademiknya ada yang kurang. Cuman di pembelajaran kemarin itu siswa-siswa yang kurang menonjol di bidang akademik itu juga masih belum tercover dengan baik ya Bu ya. Jadi mereka kurang berpartisipasi gitu Bu ketika pembelajaran secara berkelompok. Jadi diharapkannya ke depannya siswa itu lebih bisa berpartisipasi, mengerti perannya dalam kelompok, entah itu mereka yang menonjol secara akademik ataupun yang kurang menonjol secara akademik. Menurut Bu Ana dari yang ketidak tercapaian tadi, kira-kira tindak lanjut yang akan Bu Ana lakukan apa? Baik Bu, karena memang kemarin ada belajar berkelompok itu dengan pilihan kelompoknya itu dipilihkan oleh saya sebagai guru. Jadi kedepannya mungkin saya akan coba berdiskusi dengan siswa, mendengarkan pendapat siswa untuk berkelompok mereka bisa memilih sendiri begitu Bu, dengan diarahkan oleh saya sebagai gurunya gitu. Jadi mereka lebih leluasa untuk mengekspresikan pendapat mereka mungkin dalam kelompok, peran mereka di dalam kelompok. Jadi tidak ada siswa yang pasif dalam berdiskusi kelompok begitu. Seperti itu ya Bu ya. Kira-kira selain langkah itu, adakah langkah lain yang akan Bu Ana lakukan? Mungkin juga saya akan menambahkan atau mengganti model belajarannya ya Bu ya, mungkin bisa berbasis proyek. Jadi siswa akan lebih aktif ketika menggunakan model pembelajaran yang baru yang belum mereka pernah alami seperti itu. Selain itu juga mungkin saya akan menambahkan kegiatan persepsi yang lebih banyak. Jadi sebelum pembelajaran itu dimulai, digali dulu potensi mereka terkait dengan materinya, apa mereka sudah ada sedikit paham tentang materi tersebut atau mereka belum memahami sama sekali. Jadi nanti ketika proses pembelajarannya bisa lebih baik lagi. Seperti itu ya Bu Ana. Ya sudah Bu Ana, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan kedepannya semakin baik lagi ya Bu Ana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.